Bab 571. Tidak ada yang menyangka kedua kaisar, yang seharusnya bersekutu tiba-tiba, akan saling menyerang seperti ini. Setiap serangan mereka diliputi niat membunuh, membuktikan kepada semua orang bahwa mereka benar-benar berusaha saling membunuh. Semua orang terlalu terkejut untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi yang mengejutkan semua orang lagi. Ledakan ini adalah kekuatan Kaisar Xiao. Jadi semua orang yakin bahwa Kaisar Xiao benar-benar yang asli. Namun tetap saja, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di sini. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Mengapa mereka tiba-tiba bertarung? Kata menteri yang telah mengkhianati kekaisaran naga langit sebelumnya dengan bingung. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka saling menyerang alih-alih menyerang kita, musuh mereka? Kata Renlong sambil ikut bingung. Berhenti. Kendalikan diri kalian, para kaisar. Teriak para tetua di belakang kedua kaisar sambil mencoba menarik perhatian para kaisar. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk saling bertarung, karena Yi Tianyun telah menggunakan mata pesonanya, yang dapat mengendalikan raja roh manapun yang diinginkannya. Semakin rendah tingkat kultivasi mereka, semakin mudah bagi Tianyun untuk mengendalikan mereka. Jadi dengan Kaisar Xiao di tingkat Raja Roh Lapisan 2 dan Kaisar Zhuge di tingkat Raja Roh Lapisan 1, mudah bagi Tianyun untuk mengendalikan mereka. Namun Yi Tianyun tidak sepenuhnya mengendalikan setiap gerakan Kaisar, karena ia ingin mereka menyadari apa yang mereka lakukan tanpa memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Yi Tianyun tahu bahwa apapun metode yang ia gunakan untuk membunuh para Kaisar ini, ia tetap akan mendapatkan poin pengalaman, XP, yang diinginkannya. Kaisar Agung Xiao. Sadarlah, ada apa denganmu? Teriak jenderal tentara musuh dengan frustrasi. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Ini pasti ulah bocah itu. Bunuh dia cepat. Teriak Kaisar Xiao sambil terus menyerang Kaisar Zhuge. Musuh mengangguk dan segera mengalihkan perhatian mereka ke arah Yi Tianyun. Mereka tidak tahu apa kekuatan Yi Tianyun, tetapi jelas bahwa para kaisar mulai saling menyerang setelah Yi Tianyun muncul. Mereka langsung menyerang Yi Tianyun tanpa ragu-ragu, karena mereka mengira membunuh satu anak kecil itu mudah. Mereka bahkan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat membunuh Yi Tianyun dalam satu serangan agar kaisar mereka dapat kembali normal dan berhenti saling bertuaring. Namun Yi Tianyun menyeringai. Dia segera mengendalikan kaisar untuk memblokir serangan dan membunuh musuh untuknya. Ding! Berhasil membunuh pakar roh void. Hadiah. 53 juta XP, 13.000 CPS, 800 SPS. Ding! Berhasil membunuh pakar roh void. Hadiah. Pengalaman yang ia terima mencapai hingga 50 juta poin berkat crazy modenya, yang juga ditingkatkan oleh beberapa kartu XP yang ia beli sebelumnya. Tidak mungkin dia akan melewatkan XP sebanyak ini. Jadi, meskipun kartu XP kali 50 itu mahal, dia tetap akan membelinya karena kultivator di tahap Void Spirit dan di atasnya memberikan banyak XP saat dia membunuh mereka. Anak nakal itu menggunakan sihir. Menjauh dari kami. Dia menggunakan kami untuk membunuh kalian semua. Teriak Kaisar Xiao karena frustrasi dengan Yi Tianyun yang mengendalikan tubuhnya. Anak nakal itu jelas takut menghadapi kita secara adil. Jadi, dia beralih ke sihir. Ini sangat tidak adil. Teriak Kaisar Zhuge dengan frustrasi. Kedua kaisar merasa frustrasi karena mereka tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari kendali Yi Tianyun. Hati mereka dipenuhi penyesalan saat mereka membunuh para jenderal yang telah mereka bantu kembangkan dengan sejumlah besar sumber daya dan waktu. Sekarang aku jadi pengecut? Apa kau tidak bercermin? 4 kerajaan bersekutu untuk menyerang satu kerajaan? Kau jelas terlalu bodoh untuk melihat kebenaran, kata Yi Tianyun dingin. Sekarang kalian para kaisar agung tidak lagi sehebat dulu. Kalian sekarang sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Bunuh orang-orang kalian sesuka hati, karena jelas kalian sangat menyukai pembunuhan, kata Yi Tianyun mengejek dengan seringai di wajahnya. Yi Tianyun terlambat karena dia harus berurusan dengan 2 kerajaan lainnya, dan sekarang, dia mengendalikan 2 kaisar lainnya untuk menghabisi semua prajurit mereka. Bab 572. Yi Tianyun menyeringai saat mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tidak akan ada yang berani menertawakan faksi manapun yang dia ikuti sekarang, karena dia bisa dengan mudah menghancurkan 2 kerajaan sendirian. Meskipun Yi Tianyun tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar melenyapkan mereka, setidaknya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa setelah ini.
Dia benar-benar melakukannya. Dia membunuh dua kaisar lainnya. Musuh-musuh menatap Yi Tianyun dengan ngeri. Meskipun sebelumnya terdengar seperti lelucon, sekarang tidak lucu lagi. Semua orang memandang Yi Tianyun dengan cara yang berbeda, karena dia jelas lebih kuat daripada para kaisar ini. Para kultivator Kekaisaran Naga Langit juga memandang Yi Tianyun dengan rasa takjub yang bercampur gemetar, karena belum lama sejak Yi Tianyun menghancurkan Kekaisaran Dunia Bawah, dan sekarang, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kedua kaisar itu sendiri merasa menyesal, karena jelas-jelas mereka telah berurusan dengan orang yang salah. Lagi pula, mereka telah mengejek Yi Tianyun sejak pertama kali bertemu, dan sekarang, jelas siapa yang bodoh di sini. Mundur! Teriak Kaisar Xiao kepada rakyatnya, para kultivator di pihak musuh segera melarikan diri dari kota Kekaisaran Naga Langit. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sini, karena mereka tidak mungkin menang melawan seseorang yang mempermainkan kaisar mereka seperti itu. Apa aku pernah bilang kalian boleh pergi? Kata Yi Tianyun sambil memerintahkan kedua kaisar untuk membunuh semua orang yang mencoba melarikan diri. Namun, jumlah tentara yang melarikan diri terlalu banyak. Kedua kaisar tidak dapat membunuh semua buronan karena mereka semua berpencar untuk menghindari serangan para kaisar. Namun Yi Tianyun tidak akan membiarkan pengalaman itu berlalu begitu saja. Lalu dia memanggil semua binatang iblis yang dimilikinya dan langsung memerintahkan mereka untuk mengejar orang-orang yang mencoba melarikan diri. Terjadi pembantaian besar-besaran. Jelas sekali, mereka tidak mungkin bisa lolos dari ribuan binatang iblis dan kaisar mereka sekaligus. Aku adalah Menteri Kekaisaran Naga Langit, aku menyerahkan diriku kepadamu, pangeranku. Kata menteri yang telah mengkhianati Kekaisaran Naga Langit itu dengan gugup sambil berlutut di depan Yi Tianyun. Mereka merasa malu pada diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa Kekaisaran Naga Surgawi pasti akan runtuh setelah diserang oleh 4 kekaisaran sekaligus. Mereka tidak pernah menyangka pangeran akan dengan mudah menghancurkan semua kerajaan seperti ini. Jelas sekali, Pangeran Yi Tianyun bukanlah orang yang pantas mereka ganggu. Pengkhianatanmu hanya akan dihukum mati, kata Yi Tianyun sambil memerintahkan binatang iblisnya untuk mengeksekusi menteri yang berlutut di depannya. Yi Tianyun tidak akan pernah mempercayai seseorang yang dengan mudah mengkhianati harapannya seperti ini. Tidak ada yang bisa memastikan kapan orang itu akan mengkhianatinya lagi di masa depan. Di saat-saat terakhirnya, menteri itu menyesali tindakannya karena jelas bahwa jika dia tidak pernah mengkhianati Kekaisaran Naga Surgawi, dia pasti masih hidup sampai sekarang. Selain itu, Kekaisaran pasti akan berkembang sekarang karena Kekaisaran Naga Surgawi akan makmur berkat rampasan perang dari keempat kekaisaran. Ding! Berhasil membunuh kultivator tahap inti roh. Hadiah. Ding! Berhasil membunuh kultivator tahap transformasi inti. Hadiah. Pada saat yang sama, dia mendapat pemberitahuan dari sistem. Namun, pemberitahuan itu bukan dari pembunuhan menteri, melainkan dari Istana Awan Surgawi. Itu berasal dari Ren Liangchen, yang berhasil memukul mundur Istana Awan Surgawi dari serangan negara ilahi dunia bawah surgawi. Untunglah Yi Tianyun meninggalkan mereka. Jika tidak, Istana Awan Surgawi akan berada dalam bahaya besar saat ini. Yi Tianyun jelas merasa kesal karena dia tidak bisa lengah sedetik pun, karena dia harus terus mengawasi kedua faksi tersebut. Yi Tianyun menyadari bahwa dia harus menghancurkan negara ilahi dunia bawah surgawi sesegera mungkin karena masalahnya terus menumpuk. Dia perlu memiliki 1 atau 2 kultivator tingkat Raja Roh di kediaman Awan Surgawi jika dia ingin pergi nanti, karena setidaknya akan aman untuk menyerahkan keselamatan faksi kepada mereka. Namun, tidak mungkin siapapun di Heavenly Clouds Mansion dapat berkultivasi secepat itu. Dia masih harus menyelesaikan masalah di Kekaisaran Naga Surgawi terlebih dahulu, karena ini jauh lebih mudah ditangani daripada masalah lain yang sedang dihadapinya saat ini. Bab 573. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, karena berhasil menembus ke tahap Raja Roh lapisan 1. Yi Tianyun menyeringai saat akhirnya berhasil menembus ke tahap Raja Roh. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya meningkat secara eksponensial. Karena kekuatan tempur dasarnya sudah mencapai 200 juta poin, ketika dia menggunakan mode gila, total kekuatan tempurnya mencapai 3 miliar 200 juta poin. Lagi pula, Crazy Mode meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 16 kali lipat. Yi Tianyun merasa gembira karena dia tahu bahwa Ming Chen, yang berada di tahap Raja Roh lapisan ke-7, tidak mungkin melebihi kekuatan tempur 1 miliar 300 juta.
Yi Tianyun bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia meningkatkan Crazy Mode sekali lagi. Sekarang, pengali-kali 32 yang ditawarkan level berikutnya tampak sangat menggiurkan. Setelah berpikir sejenak lagi, Yi Tianyun menyadari bahwa sistem peningkatan level gila miliknya telah rusak. Mode gila jauh lebih unggul daripada kekuatan ilahi lainnya di luar sana. Sebagai contoh, kekuatan ilahi klon yang dimiliki Yi Tianyun dapat dikatakan sebagai salah satu kekuatan ilahi terkuat dalam hal kemampuan menyerang, tetapi masih memiliki kelemahan, yaitu hanya menyalin 30% dari kekuatan penggunanya. Selain itu, metode pembinaan sistem tersebut sangat berbeda dari metode yang digunakan oleh orang biasa. Karena kultivator biasa tidak akan mendapatkan poin pengalaman dari membunuh kultivator lain. Bahkan alasan di balik pertarungan antar kultivator adalah soal perebutan sumber daya, bukan XP. Namun Yi Tianyun tetap merasa puas. Berkat kekuatan tersebut, dia bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Lagi pula, terlepas apakah dia berlatih dengan sistem peningkatan level gila ini atau tidak, dia tetap akan terpaksa membunuh kultivator lain. Pertempuran telah berakhir. Satu-satunya musuh yang tersisa di medan perang adalah Kaisar Xiao dan Kaisar Zhuge, yang masih berada di bawah kendali Yi Tianyun. Yi Tianyun menyeringai puas melihat kengerian dan frustrasi di wajah Kaisar. Inilah harga yang harus mereka bayar karena menyerang faksi Yi Tianyun. Kau pikir ini lucu? Aku bersumpah demi darahku akan membunuhmu, bajingan, seru Kaisar Agung Xiao dengan marah. Dia tidak tahan lagi melihat anak buahnya mati di tangannya sendiri. Kau adalah iblis itu sendiri. Dasar bajingan yang menyedihkan. Kaisar Agung Zhuge meratap dengan marah. Wow, sekarang aku jadi iblis? Aku tidak tahu apa yang coba dilakukan aliansi 4 kerajaan dengan menyerang kerajaan naga langit, tapi jelas, kalian sudah keterlaluan. Jika bukan karena aku yakin kalian pasti sudah menghancurkan semua yang ada di kerajaan ini. Jadi, jangan salahkan aku jika itu juga terjadi saat kalian kalah, kata Yi Tianyun dengan senyum puas di wajahnya. Lagi pula, pemenangnya adil, dan yang kalah jahat. Jika kau tak sanggup menanggung kerugian, sebaiknya kau jangan ikut bertarung sejak awal, kata Yi Tianyun sambil sedikit tertawa. Yi Tianyun kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan kedua kaisar saling menyerang sekali lagi. Jangan khawatir, aku akan menjaga kerajaan kalian dengan baik. Bahkan, aku akan mengunjungi mereka secara pribadi dan memastikan seluruh dunia fana tahu untuk tidak macam-macam dengan kerajaan naga langit dan istana awan langit kita di masa depan, kata Yi Tianyun dingin. Kedua kaisar itu meraung frustrasi saat mereka terus saling menyerang. Setelah mendengar kata-kata Yi Tianyun, mereka merasa frustrasi dan putus asa untuk melepaskan diri dari kendali Yi Tianyun agar bisa membangun kerajaannya sendiri dan mengambil tindakan pencegahan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terus saling menyerang, melukai satu sama lain, memotong anggota tubuh, dan jelas saling membunuh di setiap langkahnya. Akhirnya, setelah beberapa saat, kedua kaisar itu ambruk karena kehabisan kekuatan untuk saling bertarung dan mati di tempat. Yi Tianyun hanya menerima sedikit XP dari kedua kaisar karena kartu XP kali 50 miliknya telah kedaluarsa, tetapi Yi Tianyun tidak terlalu mempermasalahkannya karena itu bukan urusannya saat ini. Para menteri kekaisaran naga langit menatap Yi Tianyun dengan perasaan merinding. Mereka tahu bahwa kedua kaisar itu berkuasa, tetapi di hadapan Yi Tianyun, mereka hanyalah boneka yang dibuangnya begitu saja karena bosan. Mereka bersumpah pada diri sendiri untuk tidak pernah menjadikan Yi Tianyun sebagai musuh mereka, karena itu tidak akan pernah berakhir baik bagi mereka. Kakak Ren, gadis kecil, seru Yi Tianyun sambil mendekati Ren Zhirou dan Ren Long. Ia menoleh ke samping dan melihat semua komandan naga langit, dan sisanya berlutut di hadapannya dengan hormat. Kakak Yi, aku tak percaya kau menjadi jauh lebih kuat sejak terakhir kali kita bertemu. Sekarang, aku tak yakin bisa menyamai kekuatanmu, kata Ren Zhirou sambil tersenyum. Itu tidak benar. Aku belum sekuat itu, dan aku yakin kau bisa menyusulku. Lagi pula, aku tidak bisa terus berkultivasi karena akan sulit untuk mengendalikannya, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada Ren Zhirou. Jangan berbohong padaku, kakak. Jika bukan karenamu, Kekaisaran Naga Langit pasti sudah runtuh hari ini, kata Ren Zhirou dengan cemberut di wajahnya. Dunia fana pasti akan berguncang setelah mendengar kabar bahwa Yi Tianyun telah memusnahkan 4 kerajaan sendirian. Apa yang bisa kukatakan? Sudah menjadi kewajibanku sebagai Pangeran Kekaisaran Naga Langit untuk membantu setiap kali kekaisaran berada dalam situasi genting seperti ini,
kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Ren Long tertawa sementara Ren Zero terus mengerutkan kening melihat Yi Tianyun. Setelah itu, mereka langsung sibuk merebut kembali kota-kota di wilayah Kekaisaran Naga Langit yang sebelumnya direbut oleh keempat kekaisaran. Pada titik ini, Yi Tianyun tidak lagi membantu Naga Langit secara langsung, melainkan hanya perlu memerintahkan legiun binatang iblisnya untuk merebut kota. Bab 574. Dengan bantuan binatang iblis milik Yi Tianyun, benua naga surgawi sekali lagi terbebas dari penindasan aliansi empat kerajaan. Kejadian ini mengejutkan seluruh dunia fana. Meskipun dunia fana tidak sebaik dunia hantu dalam hal tingkat kultivasi, pengaruh kekaisaran sangat signifikan di sini. Itulah sebabnya setelah mendengar bahwa Yi Tianyun telah menghancurkan empat kekaisaran sendirian, leluhur tua dari empat kekaisaran mengerutkan kening. Ini merupakan pukulan telak bagi kekuatan mereka, karena Kaisar Agung meninggal dunia saat membawa sebagian besar kekuatan militer mereka. Mantan kaisar dari masing-masing kerajaan dan leluhur tua mereka mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas apa yang harus dilakukan terhadap Kekaisaran Naga Surgawi. Ini sangat aneh. Bagaimana mungkin harga yang ditetapkan Kekaisaran Naga Langit dapat membunuh semua penerus kita sendirian? Terlebih lagi, Xiao Erku telah meninggal, kata Xiao Tian dengan sedih. Meskipun ia memiliki banyak cucu, Kaisar Xiao adalah yang paling menjanjikan di antara mereka semua. Ku dengar, dia mengendalikan banyak binatang iblis. Mungkin dia seorang penjinak binatang, tapi bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan begitu banyak binatang sekaligus? Kata Zhuge Yun sambil menggigit kukunya. Aku yakin dia setidaknya berada di tahap Raja Roh. Tidak mungkin ada orang di bawah itu yang bisa mengalahkan penerus kita. Tambah Zhuge Yun. Itu sangat mungkin. Tetapi informasi kita saat ini terbatas. Namun dari apa yang kita miliki, saya berasumsi bahwa Pangeran Kekaisaran Naga Langit ini cukup tangguh, kata Tian Luo dingin. Tapi jika kita berempat menyerangnya bersamaan, aku yakin kita bisa mengalahkannya, tambah Tian Luo. Karena kultivasi mereka juga berada di tahap Raja Roh Menengah, mereka menyimpulkan bahwa jika mereka menyerang Yi Tianyun secara bersamaan, Yi Tianyun tidak mungkin bisa memblokir semuanya. Kita harus membunuhnya apapun yang terjadi, kata Long Yun dingin. Kulitnya tertutupi sisik naga yang tebal, menunjukkan bahwa laki tua ini telah menyerap esensi darah klan naga yang tak terhitung jumlahnya. Dia percaya diri dengan kekuatannya karena dia setara dengan Kaisar Agung sebelumnya, ayah Ren Long. Namun, dia mengakui bahwa dia kesulitan mengendalikan ki darahnya. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih belum bisa mempertahankannya. Hal yang sama bisa dikatakan untuk ketiga orang lainnya, tetapi Long Yun dapat melihat bahwa semua orang di sana menginginkan Yi Tianyun mati. Kali ini, aliansi empat kerajaan akan meraih kemenangan. Aku punya susunan besar untuk kultivasi kita. Dengan itu, kita mungkin bisa menghadapi bocah tak dikenal ini dengan lebih mudah. Tapi jika kalian bilang kita tidak membutuhkannya, aku tidak akan mengeluarkannya, kata Long Yun dengan santai sambil menunjukkan susunan besar itu kepada yang lain. Ini adalah formasi pengunci naga, seru Xiao Tian sambil menatap formasi besar Long Yun dengan mata berbinar. Itu adalah susunan agung tingkat surga yang dapat meningkatkan kekuatan penggunanya secara eksponensial. Yah, sesuai namanya, bahkan naga sejati pun tidak akan bisa keluar begitu terperangkap di dalamnya. Bahkan Raja Roh tingkat 7 atau 8 pun tidak akan bisa berbuat apa-apa, kata Long Yun dengan percaya diri. Bagus, kalau begitu, kita harus memeriksa susunan agung milikmu ini, dan kita akan mengubur Kekaisaran Naga Langit untuk selamanya, kata Zhuge Yun dingin. Mereka semua menunjukkan ketertarikan pada formasi pengunci naga agung, yang sudah diperkirakan Long Yun, tetapi itu tidak penting sekarang, karena Long Yun fokus pada pembalasan dendam. Lagi pula, mereka sama sekali tidak memiliki informasi mengenai kekuatan lawan mereka. Jika mereka merencanakan dengan buruk, mereka juga akan mati. Setelah memeriksa susunan pengunci naga agung, mereka menjadi jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Yah, ini dia. Formasi pengunci naga agung ini cukup ampuh untuk menyegel Kekaisaran Naga Surgawi untuk selamanya, seru Xiao Tian dengan gembira setelah mengetahui rahasia formasi pengunci naga agung. Itu sudah pasti. Kita harus membalas dendam. Bocah itu harus membayar dosanya. Kita tidak bisa langsung membunuhnya. Kita perlu menyiksanya sampai dia memohon agar kita membunuhnya, kata Tian Luo dingin. Baiklah, kenapa kalian tidak mencobanya dulu? Sebuah suara tiba-tiba mengejutkan mereka semua. Mereka menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang remaja tak dikenal sudah berdiri di depan pintu.
Mereka bingung melihat remaja itu. Ruangan tempat mereka berada seharusnya adalah ruangan rahasia yang tidak mudah ditemukan. Bagaimana mungkin remaja itu bisa berada di sini? Namun, remaja ini adalah Yi Tianyun. Dia membawa mata pesona bersamanya, yang membuat penyelidikan apapun menjadi mudah. Dia sudah tahu bahwa aliansi empat kerajaan tidak akan menyerah begitu saja dan akan berkonspirasi dari belakang untuk menyerang kerajaan Naga Langit sekali lagi. Bab 575. Siapakah kau? Kata leluhur tua itu sambil menatap Yi Tianyun. Mereka siap menyerang saat melepaskan aura pembunuh mereka. Melihat Yi Tianyun, mereka entah bagaimana memiliki gambaran kasar tentang siapa remaja itu. Sebenarnya, Yi Tianyun tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia tidak membutuhkan penyamaran di dunia fana ini, karena satu-satunya yang bisa menghentikannya sekarang mungkin adalah seorang raja suci. Menurutmu aku ini siapa? Kata Yi Tianyun kepada Long Yun sambil menyeringai. Mata Yi Tianyun bersinar saat ia menatap mata Xiao Tian dan Long Yun, dan kedua orang itu tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuh mereka. Itulah kekuatan mata pesona. Dia bisa mengendalikan siapapun hanya dengan sekali pandang. Long Yun dan Xiao Tian mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokan mereka. Mereka langsung menyadari bahwa situasinya jauh lebih buruk daripada yang mereka kira. Mereka adalah yang terkuat di antara keempat orang di ruangan itu, namun mereka bahkan tidak bisa mengangkat jari. Dua mantan kaisar lainnya di ruangan itu tidak menyadari bahwa Long Yun dan Xiao Tian dikendalikan oleh para remaja tersebut karena mereka terus menatap Yi Tianyun tanpa memperhatikan orang lain. Dia mungkin pangeran dari kekaisaran Naga Langit yang dirumorkan. Kita bahkan tidak mendengar dia datang, tetapi sepertinya kultivasinya tidak rendah. Setidaknya, dia seharusnya berada di tahap Raja Roh lapisan ketujuh. Kita harus mengepungnya dengan formasi pengunci Naga Agung. Jika tidak berhasil, kita harus mengungsi. Tian Luo berbisik kepada yang lain, tetapi Tianyun mendengar semuanya. Aku setuju, kata Zhu Geyun sambil mengangguk sedikit. Namun setelah beberapa saat, Tian Luo dan Zhu Geyun menyadari bahwa kedua mantan kaisar lainnya tidak menjawab mereka. Mereka merasa aneh, karena dia harus memastikan apa yang harus mereka lakukan dengan yang lain. Ini pendapatku. Jika kau sudah selesai bicara, sebaiknya kau berhenti sekarang, kata Yi Tianyun sambil menyerbu ke arah Tian Luo, menendangnya hingga jatuh dan menginjaknya di tanah. Tian Luo berada di tahap Raja Roh tingkat 3. Fisiknya telah dilatih sebaik mungkin, tetapi Tianyun dengan mudah menembus pertahanannya dan bahkan mematahkan tulangnya. Lepaskan aku, bajingan, teriak Tian Luo sambil menahan rasa sakit. Tian Luo kemudian mengaktifkan apinya dan mencoba melahap Yi Tianyun dalam api untuk membakarnya hingga menjadi abu. Api langsung menyelimuti Yi Tianyun, tetapi mereka tidak berhenti sampai di situ. Zhu Geyun segera melepaskan kekuatannya, dan beberapa duri emas muncul di udara. Zhu Geyun lalu melambaikan tangannya, dan 6 duri tajam itu langsung terbang menuju Yi Tianyun. Setiap duri itu menyimpan hingga 400 juta poin kekuatan tempur. Namun mereka kembali bingung saat melihat Xiao Tian dan Luo Yun. Apa yang kalian lakukan? Cepat serang dia, teriak Zhu Geyun kepada Xiao Tian dan Luo Yun. Namun adegan selanjutnya mengejutkan Zhu Geyun dan Tian Luo saat mereka melihat Xiao Tian dan Luo Yun tiba-tiba menyerang mereka, bukannya remaja itu. Sialan, teriak Zhu Geyun sambil menghindari serangan Xiao Tian. Dia segera memanggil seekor merak emas untuk menangkis serangan Luo Yun berikutnya. Namun gelombang kejut itu tetap mengenai Zhu Geyun, membuatnya terlempar ke arah dinding dan meledakkannya saat dia jatuh ke tanah di luar. Karena serangannya terlalu tiba-tiba, dia tidak bisa menangkis serangan itu dengan benar. Kecepatan reaksinya terlalu lambat, terutama saat menghadapi dua Raja Roh yang sangat kuat. Tubuh Zhu Geyun berlumuran darah akibat luka yang dideritanya dari serangan Luo Yun, tetapi untungnya, ia tidak mengalami kerusakan yang parah. Apa yang terjadi di sini, dasar pengkhianat? Zhu Geyun berteriak dengan marah kepada Luo Yun dan Xiao Tian. Dia tidak menemukan alasan mengapa kedua mantan kaisar itu akan bersekongkol dengan Kekaisaran Naga Langit ketika penerus mereka jelas-jelas dibunuh oleh Kekaisaran Naga Langit. Jangan marah-marah. Aku yang mengendalikan mereka, dan karena itu, mereka akan melakukan semua yang kukatakan, kata Yi Tianyun sambil menyeringai ke arah Zhu Geyun. Luo Yun dan Xiao Tian mengikuti gerakan Yi Tianyun dan berjalan menuju Zhu Geyun. Zhu Geyun menatap Tian Luo dan melihat bahwa mantan kaisar itu sudah hangus terbakar di tanah.
Api macam apa yang digunakan bajingan itu untuk membunuh Tian Luo? Gumam Zhu Geyun dalam hati. Dia tidak tahu apa kekuatan Yi Tianyun, jadi dia tidak bisa begitu saja menyerang Yi Tianyun secara membabi buta. Namun satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa api bocah itu lebih kuat daripada api Kaisar Tian. Dia mengerti bahwa mereka telah salah paham tentang situasi tersebut sejak awal. Seharusnya mereka tidak menjadikan Yi Tianyun sebagai musuh sejak awal. Mereka mengira bahwa begitu mereka membentuk aliansi di antara 4 kerajaan, mereka akan tak terkalahkan, tetapi jelas, mereka tidak bisa berbuat apapun terhadap Yi Tianyun. Bab 576. Meskipun Zhu Geyun menyesali keputusan mereka untuk menyerang Kekaisaran Naga Langit, dia tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Dia tahu bahwa dia harus memikirkan sesuatu, karena dia tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri, dan dia juga tidak bisa melawan remaja itu. Sahabat, aku, Zhu Geyun, bersumpah untuk tidak pernah menginjakan kaki di Kekaisaran Naga Langit, dan tidak akan menyerang dalam bentuk apapun. Aku akan memberimu banyak harta dari kerajaanku sebagai kompensasi atas kesulitanmu. Jika harta itu tidak cukup, aku yakin kau bisa memikirkan hal-hal lain yang kau butuhkan, dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya untukmu, kata Zhu Geyun dengan hormat. Itulah caranya mengatakan bahwa dia tidak ingin mati dan memohon belas kasihan Yi Tianyun. Apa kau pikir aku butuh semua itu? Nanti kalau aku membunuhmu, aku akan mengambil semua harta kerajaanmu juga. Jadi, apa yang perlu kuberikan padamu? Kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Raut wajah Zhu Geyun berubah ketika menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakan Yi Tianyun itu benar. Dia telah kehilangan semua daya tawar ketika musuh sudah berada di depan pintunya. Zhu Geyun kemudian langsung berbalik dan melarikan diri dari tempat itu, karena satu-satunya pilihannya saat ini adalah lolos dari cengkeraman Yi Tianyun dan hidup untuk hari esok. Namun, jelas sekali, Yi Tianyun tidak akan membiarkannya melarikan diri. Dengan lambaian tangannya, kedua Kaisar Raja Roh yang masih berada di bawah kendalinya segera mengejar Zhu Geyun. Karena kedua Kaisar di bawah kendali Yi Tianyun sedikit lebih cepat dan lebih kuat daripada Zhu Geyun, mereka segera menyusulnya. Pengkhianat! Teriak Zhu Geyun sambil berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Xiao Tian. Kami bukan pengkhianat. Tapi sialan, aku tidak tahu sihir apa yang digunakan bocah itu, tapi aku tidak bisa mengendalikan tubuhku, kata Xiao Tian dengan frustrasi. Yi Tianyun sedikit melonggarkan kendalinya agar dia bisa berbicara dengan leluasa. Baik Xiao Tian maupun Luo Yun tampak pucat karena mereka tidak tahu kekuatan macam apa yang digunakan Yi Tianyun pada mereka. Tetapi jelas, mereka tidak bisa melepaskan diri darinya. Pada saat yang sama, Zhu Geyun menoleh ke arah Yi Tianyun dan mendapati bahwa Yi Tianyun hanya berdiri diam karena tidak perlu mengejar Zhu Geyun sendiri. Baiklah, dasar kakek tua, selesaikan pertarunganmu sendiri. Aku akan menunggu di sini sampai kau selesai, kata Yi Tianyun dengan santai sambil melambaikan tangannya sekali lagi. Pada saat yang sama, kedua Kaisar Raja Roh mulai menyerang Zhu Geyun. Dan sekeras apapun dia berteriak agar mereka berhenti, mereka tidak bisa. Ding! Zhu Geyun berhasil dibunuh. Hadiah: 130 juta XP, 8.500 CPS, 2.300 SPS, seni rahasia surgawi, seni ilahi yang disimpulkan, cakram rahasia surgawi, jimat rahasia surgawi, kipas rahasia surgawi. Yi Tianyun membaca pemberitahuan itu dengan saksama dan menyadari bahwa tidak ada masalah dengan membiarkan kultivator yang dia kendalikan membunuh lawannya. Yi Tianyun kemudian memanggil kembali kedua Raja Roh itu ke sisinya. Bunuh aku! Kenapa kau melakukan ini? Geram Xiao Tian kepada Yi Tianyun. Mereka marah dan merasa terhina, karena seorang mantan kaisar, seperti mereka dikendalikan, seperti ini, oleh seorang anak laki-laki. Jangan khawatir. Aku akan membunuhmu. Tapi sebelum itu, aku perlu menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Aku sudah menanyakan hal ini kepada penerusmu, tapi jelas mereka tidak tahu segalanya. Jadi, mengapa kau menyerang Kekaisaran Naga Langit, dan apakah kau memiliki pendukung lain dalam hal ini? Tanya Yi Tianyun dingin. Negara ilahi dunia hantu, alam bawah surgawi, menghubungiku dan menyuruhku meminta bantuan kerajaan lain untuk menyerang kerajaan naga surgawi dan istana awan surgawi. Tetapi tujuan utama mereka adalah istana awan surgawi. Aku tahu bahwa istana awan surgawi dan kerajaan naga surgawi sama-sama kuat, dan karena itu, aku memilih untuk menyerang kerajaan naga surgawi terlebih dahulu, kata Xiao Tian dengan santai sambil dikendalikan oleh Yi Tianyun. Sialan, mereka lagi?
Mereka benar-benar menyebalkan, kata Yi Tianyun dengan marah. Yi Tianyun akhirnya tahu mengapa para kaisar tidak mengetahui keseluruhan cerita. Kemungkinan besar para kaisar terdahulu itu sengaja merahasiakannya dari mereka. Yi Tianyun tahu bahwa bangsa ilahi dunia bawah surgawi telah menyadari bahwa mereka tidak dapat menghadapi istana awan surgawi sendirian. Jadi mereka memaksa kerajaan lain di dunia fana untuk menyerang. Apa yang mereka tawarkan sebagai imbalannya? Yi Tianyun bertanya lagi dengan dingin. Mereka berjanji akan menjadikan kita sebagai kapal mereka. Kita bisa mendapatkan banyak harta karun begitu sampai di dunia hantu, kata Xiao Tian jujur. Hanya itu yang dibutuhkan untuk membeli kesetiaanmu. Yi Tianyun bertanya lagi. Yah, dengan pengaruh negara ilahi, kita bisa mendapatkan begitu banyak keuntungan, jadi kita harus menyetujui persyaratan mereka. Lagi pula, Kekaisaran Naga Langit sendiri lemah. Tidak akan butuh banyak usaha untuk menghancurkan mereka, kata Xiao Tian jujur. Yi Tianyun mengangguk karena dia mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Jelas, tawaran negara ilahi dunia bawah surgawi sangat menggiurkan, terutama bagi faksi yang telah lama stagnan. Namun Yi Tianyun sudah muak dengan campur tangan bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Dia memutuskan bahwa dia akan segera membalas dendam. Sekarang, aku sudah selesai dengan kalian berdua. Aku akan mengelola kerajaan kalian, dan kalian akan segera menemani penerus kalian ke neraka, kata Yi Tianyun sambil melambaikan tangannya. Kedua kaisar menunjukkan penyesalan yang mendalam, tetapi semuanya sudah terlambat. Bab 577. Masalah yang melibatkan 4 aliansi besar kekaisaran berakhir ketika semua mantan kaisar mereka tewas. Yi Tianyun segera meminta Renlong untuk mengirim pasukannya menaklukkan 4 kerajaan yang sudah kehilangan kepala mereka, sehingga memudahkan Yi Tianyun. Ini berarti bahwa Kekaisaran Naga Surgawi sekarang memiliki 4 lokasi lain yang perlu mereka kelola, tetapi itu pasti tidak akan menjadi masalah karena banyak kultivator mulai berdatangan di sekitar Istana Awan Surgawi dan Kekaisaran Naga Surgawi. Banyak kerajaan lain di dunia fana yang diam-diam menyaksikan kerajaan naga surgawi menjadi semakin kuat karena mereka tidak ingin mengikuti jejak aliansi keempat kerajaan tersebut. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan kekaisaran naga surgawi dan istana awan surgawi. Pada saat yang sama, kota kekaisaran awan surgawi milik Yi Tianyun juga diserang tepat ketika kota kekaisaran naga surgawi diserang oleh aliansi besar 4 kekaisaran. Untungnya, mereka tidak membutuhkan bantuan Yi Tianyun karena aliansi-aliansi tersebut hanya mengirimkan kultivator-kultivator lemah mereka. Semua kultivator yang baru bergabung dengan Istana Awan Surgawi tahu bahwa Istana Awan Surgawi akan segera menjadi sebuah kekaisaran karena mereka melihat kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya di dunia fana. Satu-satunya hal yang tersisa adalah menobatkan Yi Tianyun sebagai kaisar untuk Istana Awan Surgawi agar secara resmi berubah menjadi Kekaisaran Awan Surgawi. Di sisi lain, Yi Tianyun memeriksa kemajuan misi utamanya saat ini, dan dia menyadari bahwa dia masih kekurangan beberapa hal lagi untuk menyelesaikannya. Meskipun dia telah mengumpulkan jumlah kultivator yang dibutuhkan untuk maju, kesetiaan mereka tidak sesuai dengan standar sistem. Namun terlepas dari hasilnya, dia akan menyerahkan semuanya kepada manajemen faksi karena itu terlalu merepotkan. Jadi, Yi Tianyun segera memasuki ruang kultivasi kosong begitu situasi kembali stabil. Dia akhirnya naik level ke tahap Raja Roh, yang berarti dia berhak membuka paket hadiah level 60. Buka paket hadiah level 60, kata Yi Tianyun dengan santai, dan sistem langsung merespons. Ding! Paket hadiah level 60 berhasil dibuka. Berisi 8 kartu XP kali 10, 5 kartu CP, 5 kartu evil point, 10 kartu skill. Paket hadiah level 70. Gunakan semua tiket lotre sekaligus. Yi Tianyun berkata dengan santai lagi, dan sistem segera menjalankan perintahnya. Mesin roulette lotre langsung muncul di hadapan Yi Tianyun, dan saat berhenti berputar, panah menunjuk ke kategori aksesori. Yi Tianyun mulai bertanya-tanya apa yang akan dia dapatkan, karena dia jarang mendapatkan kategori aksesori setelah sekian lama, tetapi dia tahu bahwa itu akan berisi beberapa perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, atau barang-barang sejenisnya. Satu-satunya perhiasan yang dia gunakan saat ini adalah gelang kekuatan yang merupakan bagian dari set baju zirah pertamanya. Yi Tianyun kini menyadari bahwa kategori ini memiliki tingkat drop yang rendah dan mungkin lebih berharga daripada kategori lainnya. Namun, ia segera kecewa
karena yang didapatnya hanyalah aksesori biasa tanpa ada yang istimewa. Dia menghela napas sambil menaruh harapan, tetapi untungnya, isi di dalam paket hadiah itu cukup bagus untuk menghiburnya. Yi Tianyun kemudian memeriksa status keseluruhannya dan melihat bahwa dia membutuhkan 3 miliar XP untuk naik level ke tahap Raja Roh lapisan 2, yang merupakan jumlah XP yang sangat besar. Namun dia tahu bahwa dengan mencapai tahap Raja Roh, dia akan lebih mudah menghadapi kultivator Raja Roh nantinya, sehingga lebih mudah baginya untuk mendapatkan XP di sepanjang jalan. Yi Tianyun memeriksa barang-barang lain yang dimilikinya saat ini dan menyadari bahwa ia memiliki 27 juta poin gila dan 1,27 juta poin dosa. Yi Tianyun tersenyum lebar, karena dia tahu bahwa 1 juta poin dosa sudah cukup untuk mendapatkan setelan lain di toko poin dosa. Dia segera membuka toko Sin Poin dan melihat-lihat pilihan yang tersedia. Kostum Dewa Jahat, persyaratan level 50. Efek: peningkatan kekuatan keseluruhan 50 kali lipat, kekuatan pertahanan 50 kali lipat, kecepatan 10 kali lipat. Efek khusus, dapat berubah menjadi dewa jahat kapan saja. Setelah transformasi, semua serangan menjadi serangan jarak jauh yang dapat membakar apapun dalam radius 10 mil, dan tingkat kritikal meningkat sebesar 20%. Harga, 1 juta poin Sin. Kostum Pendekar Pedang Suci, persyaratan level 50. Efek khusus, memberikan kemampuan ilmu pedang susunan pedang kepada pengguna, yang dapat mengendalikan hingga 10.000 pedang panjang dalam peringkat alat suci tingkat tinggi dalam radius 10 mil dari pengguna. Harga, 1 juta poin Sin. Yi Tianyun mengerutkan kening, karena ini benar-benar pilihan yang sulit. Dia tahu bahwa kedua kostum itu hebat, tetapi dengan situasinya saat ini, dia tahu bahwa jika dia pernah bertemu lawan di tahap Raja Suci, kostum Dewa Jahat adalah perlengkapan terbaik untuk membantunya melawan mereka di medan yang setara. Bab 578. Yi Tianyun akhirnya memeriksa kota Kekaisaran Awan Surgawi untuk pertama kalinya setelah selesai dibangun. Dia menyadari bahwa kota itu telah banyak berubah. Namun, dari kelihatannya, situasinya tetap sama. Suasananya ramai, karena semua orang tampak sibuk dengan hal-hal yang harus mereka lakukan. Namun, satu-satunya hal yang diketahui dunia fana adalah fakta bahwa ada seorang pangeran yang sangat kuat di Kekaisaran Naga Surgawi, tetapi bukan di Istana Awan Surgawi. Hal ini karena gelar pangeran jauh lebih bergengsi daripada gelar Tuan Tanah. Meskipun Yi Tianyun tahu bahwa informasi yang salah seperti ini akan memperlambat Heavenly Clouds Menshan dalam mencari rekrutan, Yi Tianyun tidak ingin mengklarifikasi apapun. Kondisi penyelesaian misi. Pakar Roh Void 35, Pakar Transformasi Inti 2525, Pakar Inti Roh 11, Kota Kekaisaran 11. Dia hanya membutuhkan 2 Pakar Roh Void lagi, dan misi utama ini akan selesai. Yi Tianyun tahu bahwa para ahli transformasi inti tidak akan membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi dan mencapai tahap Roh Void, karena Yi Tianyun telah menyediakan banyak sumber daya bagi mereka. Yi Tianyun memperhatikan bahwa semakin banyak kultivator yang berhasil menembus ke tahap inti roh dari tahap kondensasi inti dan ke tahap transformasi inti dari tahap inti roh. Secara khusus, para kultivator dari sekte roh dan sekte puncak surga memiliki jumlah kultivator terbanyak yang berhasil menembus ke tahap berikutnya. Namun untuk saat ini, belum ada satupun dari mereka yang berhasil menembus ke tahap Roh Void. Yi Tianyun mengerutkan kening sambil memikirkan cara untuk mengisi 2 slot kultivator Void Spirit yang tersisa yang dia butuhkan untuk misi utamanya, karena dia ingin menyelesaikannya dengan cepat. Adik Yi, kami datang untuk menemuimu. Suara Ren Long tiba-tiba membuyarkan lamunan Yi Tianyun. Kakak Ren, saudari Hero, selamat datang, senang kalian bisa meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kota Kekaisaran Awan Surgawi akhirnya selesai. Apakah kalian juga datang ke sini untuk melihat kota ini? Tanya Yi Tianyun dengan riang. Itulah salah satu alasan kami, ya. Kota Kekaisaran Awan Surgawi dibangun dengan baik, dan Istana Awan Surgawi akhirnya siap menjadi kekaisaran baru. Ketika itu terjadi, bukan hanya Kekaisaran Naga Surgawi kami yang akan datang menyambut Anda secara resmi, tetapi Kaisar Agung lainnya mungkin juga akan datang berkunjung, kata Ren Long sambil tersenyum. Yi Tianyun mengangguk karena dia tahu bahwa Kaisar Agung lainnya mungkin akan terkejut begitu melihat Kaisar baru itu masih remaja. Tetapi mereka harus menyembunyikan emosi mereka untuk menyelamatkan citra mereka sebagai kekaisaran yang mendukung Istana Awan Surgawi untuk menjadi sebuah kekaisaran. Tentu saja, kalau begitu aku akan segera sibuk menyambut kedatangan mereka,
kata Yi Tianyun sambil berjalan kembali ke istana bersama Renlong dan Ren Zhirou. Saat acara perkenalan kota Kekaisaran Awan Surgawi yang baru dibangun diadakan, banyak kaisar agung dari kerajaan lain datang berkunjung, seperti yang telah diramalkan Renlong. Lihat, kau populer. Tidak ada kaisar agung lain yang mampu membunuh 4 kaisar lain sekaligus sepertimu. Mereka juga tidak ingin menjadi musuhmu di masa depan karena takut akan dimusnahkan dalam sekejap, kata Renlong sambil menepuk punggung Yi Tianyun. Ya, bagaimana kau bisa sekuat itu, kakak Yi? Tanya Ren Zhirou penasaran. Namun Yi Tianyun tidak menjawab pertanyaannya. Dia masih memikirkan cara untuk menyelesaikan misi utamanya sekarang. Kenapa kalian berdua tidak menjadi tamu resmi Istana Awan Surgawi? Tanya Yi Tianyun penuh harap. Tamu resmi? Apa bedanya menjadi tamu resmi dengan hubungan kita sekarang? Tanya Renlong dengan bingung. Dia tahu bahwa tamu resmi bukanlah status tetap di faksi tersebut, tetapi mereka akan menjadi semacam anggota. Namun status mereka saat ini sebagai sekutu tentu lebih baik daripada itu. Kau tak perlu berpikir. Jadi, apakah kau ingin menjadi tamu resmi Istana Awan Surgawi? Yi Tianyun bertanya sekali lagi. Tentu, kami tidak keberatan, kata Renlong dengan percaya diri. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia sepenuhnya mempercayai Yi Tianyun. Kau terbentur kepala atau apakah? Aku bingung sekarang, tapi tentu saja. Jika itu kau, aku pasti setuju, kata Ren Zhirou sambil setuju menjadi tamu resmi Istana Awan Surgawi. Bukan apa-apa, kata Yi Tianyun sambil tersenyum ramah kepada kakak beradik Ren. Ding! Selesaikan misi utama dengan sukses, jumlah ahli standar untuk menjadi kerajaan besar. Hadiah, 100 juta XP, 500.000 CPS, 100.000 SPS. Ding! Selesaikan misi utama, bangun kota Kekaisaran Awan Surgawi. Dengan sukses. Hadiah setelah penyelesaian, 100 juta XP, 500.000 CPS, 100.000 SPS. Ding! Selesaikan misi utama, bangun kota Kekaisaran Awan Surgawi. Dengan sukses. Hadiah, 100 juta XP, 500.000 CPS, 100.000 SPS. Ding! Berhasil merebut misi utama, penobatan Kaisar Agung. Hadiah setelah penyelesaian, 100 juta XP, 500.000 CP, 100.000 SPS. Yi Tianyun senang karena telah mencapai kemajuan, tetapi dia tidak tahu bahwa misi tersebut akan terbagi menjadi beberapa bagian. Dia mengira dia akan bisa menyelesaikannya sepenuhnya, tetapi tampaknya dia harus menyelesaikan beberapa langkah lagi. Dia menemukan celah untuk bagian pertama karena dia berpikir bahwa jika dia bisa merekrut Renlong dan Ren Zhirou, yang keduanya ahli dalam transformasi inti, dia akan menyelesaikan misi utamanya. Bab 579. Yi Tianyun awalnya ingin membina beberapa ahli transformasi inti yang hampir mencapai tahap roh void di Istana Awan Surgawi. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk mencari alternatif karena dia sudah sangat dekat dengan penyelesaian misi, dan begitu dia melihat Renlong dan Ren Zhirou, dia langsung tersadar. Namun karena misi utama dibagi menjadi beberapa bagian seperti ini, itu akan memakan terlalu banyak waktu. Kakak Yi, ada apa? Tanya Ren Zhirou sambil menatap wajah Yi Tianyun yang tampak gelisah. Tidak, bukan apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu yang perlu kulakukan dengan segera, kata Yi Tianyun dengan santai agar Ren Zhirou tidak khawatir. Dia harus segera mengadakan upacara penobatannya, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu rakyatnya merencanakannya terlebih dahulu. Setelah beberapa hari, para kultivator dari seluruh dunia fana telah datang ke kota Kekaisaran Awan Surgawi untuk menyaksikan penobatan kaisar baru untuk kekaisaran baru yang berhasil mengguncang seluruh dunia fana. Mereka tiba di kota Kekaisaran sehari sebelum hari penobatan, membuat kota Kekaisaran Awan Surgawi menjadi sangat ramai dan penuh dengan orang. Pada hari penobatan, kaisar dari berbagai kerajaan datang untuk memperkenalkan diri kepada Yi Tianyun secara pribadi, karena mereka tahu bahwa Yi Tianyun adalah orang yang sangat berpengaruh. Saya Liu Yun, Kaisar Agung dari Kekaisaran Luo Clouds. Dengan hormat saya memperkenalkan diri kepada Kaisar Yi Tianyun, kata Liu Yun dengan penuh hormat. Saya Xuan Yuan, Kaisar Agung dari Kekaisaran Awan Berputar. Dengan hormat saya memperkenalkan diri kepada Kaisar Yi Tianyun, ucap Xuan Yuan dengan penuh hormat. Kaisar-kaisar lainnya yang datang pada hari itu mengikuti jejaknya dan akhirnya diakhiri dengan perkenalan dari kekaisaran terlemah,
yang kaisarnya bahkan belum mencapai tahap Raja Roh. Namun setidaknya, mereka memiliki banyak kultivator roh void di tahap akhir. Hal itu tidak mengejutkan, karena beberapa kekaisaran telah melakukan hal yang sama di masa lalu. Mereka naik tahta di usia muda, dan dengan kultivasi yang tidak memadai dari kaisar sebelumnya, tetapi mereka dianggap jenius, karena mereka berkultivasi lebih cepat daripada kebanyakan kultivator. Namun tentu saja, kaisar sebelumnya tetap membantu kaisar sebagai leluhur tua. Lagi pula, tanpa pengaruh Raja Roh, kekaisaran akan kesulitan menghadapi kekaisaran lain. Yi Tianyun tersenyum sepanjang hari dan menyapa para kaisar dengan hormat. Dia tidak pernah mengatakan apapun yang mungkin menyinggung kekaisaran lain, karena bukan kebiasaannya untuk membuat musuh tanpa perlu. Namun, tidak semua kerajaan mengunjungi Yi Tianyun pada hari penobatannya. Dua kerajaan terkuat di dunia fana tidak datang mengunjunginya, yaitu Kerajaan Naga Dunia dan Kerajaan Primordial Surga. Konon, keduanya mampu mendominasi 4 hingga 5 kerajaan di dunia fana jika mereka mau. Kaisar-kaisar lainnya sudah melihat hal ini akan terjadi karena mereka tahu bahwa keduanya berada di level yang berbeda dibandingkan dengan seluruh kekaisaran di dunia fana. Yi Tianyun kini mengerti bahwa kekaisaran dunia bawah tidaklah sekuat itu di dunia fana. Namun, kekaisaran-kekaisaran lain menutup mata terhadap perbuatan kekaisaran dunia bawah karena afiliasi mereka dengan negara ilahi. Yang Mulia Kaisar, kecuali Kekaisaran Naga Dunia dan Kekaisaran Primordial Surga, semua kekaisaran lainnya datang dan memberi hormat, kata Ye Qingxuan dengan hormat sambil melaporkan kejadian sebelumnya. Aku sudah tahu mereka tidak akan datang ke sini, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Bagi Tianyun, itu sebenarnya tidak masalah, karena dia tidak akan menyerang mereka hanya karena mereka tidak hadir di hari penobatannya. Yi Tianyun tidak akan menyerang sebelum diprovokasi. Namun tiba-tiba, seorang penjaga datang dan memberitahu Yi Tianyun bahwa ada tamu yang datang. Kaisar Agung Primordial Langit hadir untuk menyambut Kaisar Yi Tianyun dan mengucapkan selamat atas penobatannya, kata pengawal sambil menyingkir, memberi jalan bagi Kaisar Primordial Langit. Kaisar-kaisar lainnya yang masih berada di istana terpukau saat mereka memandang Kaisar Primordial Langit. Kaisar adalah seorang pria parubaya yang tampan dan memancarkan aura menawan yang memikat mata para hadirin. Yi Tianyun memandang Kaisar yang akan datang dengan rasa ingin tahu. Dia berpikir bahwa Kaisar Primordial Langit tidak akan repot-repot datang, jadi apa yang telah berubah? Kaisar Agung Primordial Surga, tahap Raja Roh, lapisan ke-6. Perlengkapan. Armor alat suci tingkat tinggi, garis keturunan dewa kuno. Seni bela diri, telapak tangan ilahi primordial surga, seni rahasia menara tirani. Kelemahan, tidak ada. Kekuatan tempur, 600 juta poin. Garis keturunan dewa kuno adalah garis keturunan yang sangat kuat. Satu-satunya garis keturunan yang dapat dikatakan setara dengannya adalah garis keturunan Kaisar Klan Naga. Garis keturunan dewa kuno memiliki kemampuan pemulihan yang kuat dan kemampuan konstitusi yang kuat, membuat penggunanya sangat sulit untuk dihadapi. Maaf atas keterlambatan saya. Saya harap Kaisar Yi Tianyun tidak tersinggung, tetapi saya akui bahwa saya tidak menyangka Kaisar baru akan semudah ini, kata Kaisar Agung Primordial Langit dengan senyum menawan di wajahnya. Yi Tianyun dapat mendengar obrolan Kaisar lain di sampingnya. Mereka membicarakan betapa jeniusnya Kaisar Agung Primordial Langit, karena mampu mencapai tahap Raja Roh di usia 40-an dan garis darah Dewa Kuno yang membuatnya tak tersentuh. Yi Tianyun mengerti bahwa para kaisar di ruangan itu takut pada Kaisar Agung Primordial Langit, karena dia jauh lebih kuat daripada kaisar lainnya. Bab 580. Terima kasih banyak atas kedatangan Anda, Kaisar Agung Primordial Langit. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menerima Anda dalam upacara penobatan ini, kata Yi Tianyun dengan hormat. Cara Yi Tianyun berbicara kepada Kaisar Agung Primordial Langit dan kaisar-kaisar lainnya sama, seperti Yi Tianyun tidak peduli dengan kultivasinya atau garis keturunan dewa kuno miliknya. Tentu saja, kesenangan ini sepenuhnya milikku, kata Kaisar Agung Primordial Langit sambil duduk di tempat yang paling dekat dengan singgasana, menegaskan dominasinya atas orang lain. Mereka tidak membuat keributan, karena mereka murni datang untuk menyaksikan penobatan sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar baru. Namun Yi Tianyun sedikit mengerutkan kening, karena penasaran mengapa Kaisar Agung Primordial Langit datang secara pribadi, tetapi Yi Tianyun tidak menunjukkannya, karena menyadari bahwa Kaisar Agung Primordial Langit bersikap sopan. Yi Tianyun kemudian memberi isyarat
kepada Ye Qingxuan. Dia segera mengangguk, dan beberapa pelayan masuk dan segera menyajikan teh kepada Kaisar Agung Primordial Langit untuk menunjukkan kesopanan mereka. Kaisar Agung Primordial Langit terus menatap Yi Tianyun sebelum berbicara dengan salah satu pengikutnya di belakangnya. Dia terlihat sangat muda. Aku tidak bisa melihat seberapa kuat kultivasinya, tetapi ku dengar dia menggunakan semacam sihir. Apakah dia juga menerima bantuan dari negara ilahi? Kata Kaisar Agung Primordial Langit, berbisik kepada para pengikutnya. Kaisar Agung Primordial Langit tidak menyangka Yi Tianyun mampu mencapai status kaisar di usia semuda itu, tetapi dia akan mempercayainya jika beberapa ahli kuat lainnya dari negara ilahi membantu Yi Tianyun mencapai status ini. Meskipun beberapa teknik dan kemampuan dapat membuat seseorang tampak lebih muda, Ki darah tidak dapat ditipu, dan itulah sebabnya Kaisar Agung Primordial Langit tidak percaya Yi Tianyun dapat mencapai status kaisar sendirian, karena ia dapat merasakan bahwa ki darah Yi Tianyun masih segar. Dia tidak bermaksud ikut campur, tetapi dia bisa merasakannya dan mendapatkan informasi itu meskipun dia tidak bermaksud demikian. Yang mulia Kaisar, sepertinya Kekaisaran Naga Dunia belum datang, atau mungkin mereka sendiri yang memilih untuk tidak datang, kata seorang pengikut Kaisar Agung Primordial Langit dengan berbisik kepada kaisarnya. Kaisar Agung Primordial Langit mengerutkan kening karena kerajaannya selalu dibandingkan dengan kerajaan Naga Dunia, tetapi dia tahu bahwa ada perbedaan yang cukup mencolok antara kerajaan mereka. Namun, saat ia merenungkan tindakan Kekaisaran Naga Dunia, ia mendengar pengumuman dari gerbang. Utusan Kekaisaran Naga Dunia telah datang untuk menyambut Kaisar Kekaisaran Awan Surgawi yang baru dilantik. Teriak seorang penjaga dari gerbang. Seorang utusan? Setiap kaisar di dalam istana tampak bingung. Mereka tahu bahwa mengirim utusan untuk memberi selamat kepada kaisar lain pada hari penobatan mereka adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Seorang pria berjalan melewati gerbang istana menuju singgasana. Yi Tianyun memperhatikan bahwa kultivasi pria ini tidak tinggi, ia hanya berada di tingkat roh void. Tetapi ekspresi wajahnya begitu arogan sehingga ia mulai memandang rendah Kaisar Agung lainnya. Pria itu langsung memberi hormat kepada Kaisar Agung Primordial Langit sambil mengabaikan Kaisar Agung lainnya. Apakah Kaisar Agung Naga Dunia yang mengirimmu ke sini secara pribadi? Tanya Kaisar Agung Primordial Langit dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa apapun jawaban utusan itu, perilaku yang ditunjukkan oleh Kekaisaran Naga Dunia ini terlalu arogan. Kau akan segera mengetahui jawabannya, Kaisar Agung Primordial Langit, kata pria itu sambil berjalan pergi dan duduk di sisi lain Kaisar Agung Primordial Langit. Kaisar Agung lainnya hanya bisa memandang utusan itu dengan jijik, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Kekaisaran Naga Dunia jauh lebih kuat daripada Kekaisaran mereka. Setelah Yi Tianyun melihat tingkah laku utusan itu, dia tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi jelas, dia kecewa dengan tindakan Kekaisaran Naga Dunia. Utusan itu hanya menyapa Kaisar Agung Primordial Langit saja, tanpa mengakui atau menunjukkan rasa hormat kepada Yi Tianyun sebagai kaisar yang sedang dinobatkan dan tuan rumah acara tersebut. Utusan itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah gulungan dan membentangkannya di atas meja sambil membacanya dengan santai. Kaisar Agung Naga Dunia meminta Anda untuk menghentikan penobatan ini karena persetujuan Kaisar Agung Naga Dunia diperlukan agar Anda dapat naik tahta. Untuk itu, Kaisar Agung Naga Dunia menyarankan Anda untuk datang ke kota Kekaisaran Naga Dunia untuk segera mendapatkan persetujuan Kaisar Agung Naga Dunia. Utusan dari Kekaisaran Naga Dunia berkata dengan lantang. Kaisar Agung lainnya segera saling berhadapan sebagai konfirmasi atas apa yang baru saja mereka dengar. Mereka belum pernah menyaksikan situasi seperti ini sebelumnya, dan jelas, tuntutan Kekaisaran Naga Dunia tidak masuk akal. Mengapa sebuah kekaisaran lain harus mendapatkan persetujuan dari kekaisaran lain untuk menerima penobatan mereka? Apakah kau mencoba mengatakan bahwa aku harus menemui Kaisar Naga Dunia sendiri agar bisa menjadi kaisar di kerajaanku sendiri? Kata Yi Tianyun dengan nada ringan, tetapi Ye Qingxuan dan Renlong, yang berada di dalam istana, tahu bahwa Yi Tianyun sedang menyembunyikan amarahnya. Yah, inilah yang dituntut oleh Kaisar Agung Naga Dunia. Jika kau tidak mengikuti perintah Kaisar Agung Naga Dunia, maka kami akan menganggap kau menentang kami. Utusan itu berkata dengan acuh tak acuh. Yi Tianyun mengangkat tangannya dan mengumpulkan sebagian energinya ke telapak tangannya, lalu dengan suara keras, memukul wajah utusan Naga Dunia. Sang pembawa pesan terlempar, terpantul melewati beberapa meja sebelum berhenti di dekat gerbang. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku.
kata Yi Tianyun dingin kepada utusan itu. Kau berani memukulku? Aku adalah utusan Kekaisaran Naga Dunia. Aku di sini sebagai perwakilan Kekaisaran Naga Dunia, seru utusan itu dengan lantang. Yi Tianyun tidak peduli dan menampar wajah utusan itu sekali lagi. Aku tidak peduli. Bahkan jika tuanmu yang berdiri di sini untuk mengucapkan kata-kata yang kau lontarkan, aku tetap akan menamparnya. Apalagi, kau hanyalah seekor anjing dari Kekaisaran Naga Dunia, kata Yi Tianyun dingin. Bab 581. Seorang utusan biasa berani bertingkah laku sombong di wilayahnya sendiri. Tak heran Yi Tianyun sangat marah pada anjing dari Kekaisaran Naga Dunia ini. Namun Yi Tianyun tahu bahwa kesalahan terletak pada Kekaisaran Naga Dunia itu sendiri. Jika faksi itu sendiri tidak arogan pada intinya, tidak mungkin anjing-anjing mereka bersikap kurang ajar seperti ini. Kata-kata Yi Tianyun yang menyebut utusan itu hanyalah seekor anjing belaka menggema di aula. Semua kaisar terkejut karena mereka tidak menyangka Yi Tianyun, seorang kaisar yang baru diangkat, akan berani memprovokasi Kekaisaran Naga Dunia. Tunggu saja. Aku akan melaporkan penghinaan ini kepada Kaisar Naga Dunia. Beraninya kerajaan kecil di pojok ini mencoba menantang kita, kata utusan itu dingin. Mati saja kau, dasar cacing. Seru Yi Tianyun dingin sambil memanggil bayangan hantunya dan langsung menusukkan telapak tangannya untuk membunuh utusan itu. Para kaisar di aula terkejut ketika mereka melihat Yi Tianyun sama sekali tidak peduli dengan kekuasaan Kekaisaran Naga Dunia atas dunia fana. Kaisar baru ini terlalu impulsif. Dia masih muda dan arogan. Dia membunuh utusan Kekaisaran Naga Dunia tanpa ragu-ragu, kata Kaisar Agung Primordial Langit kepada pengikutnya dengan ekspresi terkejut yang masih terlihat di wajahnya. Yah, kaisar muda itu sepertinya tidak menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Mungkin dia tidak bisa menunjukkan kelemahan karena ada begitu banyak kaisar agung lainnya di ruangan ini. Itu tidak masalah, tetapi saya rasa kekaisaran ini tidak akan bertahan lama. Pengikut Kaisar Agung Primordial Langit menyampaikan pemikirannya sendiri tentang Yi Tianyun kepada Kaisar Agung Primordial Langit. Yah, aku tidak bisa menyalahkannya. Kekaisaran Naga Dunia tidak menyadari di mana dia berada dan bertindak arogan. Siapapun yang menyandang gelar kaisar pasti akan marah, kata Kaisar Agung Primordial Langit sambil menghela napas. Tentu, tapi lihat. Kaisar yang lain mulai pergi, kata pengikut itu sambil menunjuk ke gerbang tempat Yi Tianyun berdiri. Benar saja, Kaisar Agung Primordial Surgawi melihat sebagian besar kaisar terkejut dengan sifat gegabah Yi Tianyun dan segera meminta maaf dengan sopan kepada Yi Tianyun. Jelas, mereka tidak ingin dianggap sebagai musuh Kekaisaran Naga Dunia. Tindakan kaisar-kaisar lainnya pasti akan menyinggung Kekaisaran Awan Surgawi, tetapi mereka lebih memilih melakukan itu daripada menjadi musuh Kekaisaran Naga Dunia. Namun untungnya bagi mereka, Yi Tianyun tidak menganggap tindakan mereka sebagai suatu penghinaan dan membiarkan mereka pergi dengan damai. Namun, para kaisar lainnya jelas akan membicarakan Yi Tianyun di belakangnya karena mereka mengira Yi Tianyun pasti akan kalah melawan Kekaisaran Naga Dunia. Kaisar Agung Primordial Surga dan para pengikutnya adalah yang terakhir pergi sambil menggelengkan kepala dengan kecewa dan berjalan keluar dari Istana Awan Surgawi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Yi Tianyun. Satu-satunya kerajaan di dalam Istana Awan Surgawi adalah Kerajaan Naga Surgawi yang jelas-jelas setia kepada Yi Tianyun. Adik Yi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Renlong dengan cemas. Dia tidak menyangka penobatan Yi Tianyun akan berakhir seperti ini. Sekarang mereka akan menghadapi murka Kekaisaran Naga Dunia. Kakak Ren, aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi jelas, Kekaisaran Naga Dunia ada hubungannya dengan aliansi 4 kekaisaran besar yang kita musnahkan tadi. Mereka tidak akan melakukan hal seperti ini jika mereka tidak merasa malu karena kita dengan mudah memusnahkan 4 kekaisaran, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Renlong dapat melihat bahwa mata Yi Tianyun dipenuhi dengan niat membunuh. Yi Tianyun jelas tidak akan keberatan jika Kekaisaran Naga Dunia berperang melawan Kekaisaran Awan Surgawi. Jika itu yang kau pikirkan, maka aku, sebagai Kaisar Kekaisaran Naga Langit, akan selalu siap mendukung Kekaisaran Awan Langit. Kita akan bertarung bersamamu sampai akhir, kata Renlong dengan penuh percaya diri. Kaisar Agung Ren, teriak orang-orang dari Kekaisaran Naga Langit sambil menatap Renlong dengan ngeri. Jelas sekali, mereka takut akan kemungkinan bertarung melawan Kekaisaran Naga Dunia. Jangan berani-beraninya kau mundur.
Apa kau pikir Kekaisaran Naga Langit masih akan berdiri jika bukan karena Pangeran Yi? Kekaisaran Naga Langit selamanya berhutang budi kepada Pangeran Yi, dan karena itu, apapun yang dia lakukan, kita harus berdiri di sisinya, kata Renlong dingin kepada menterinya yang tadi menatapnya dengan ngeri. Beberapa menteri menggelengkan kepala, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa sependapat dengan Renlong. Kesetiaan telah tertanam dalam jiwa Renlong. Kami akan mematuhi semua keputusan dan instruksi kaisar. Bahkan negara ilahi pun tidak akan menghalangi tekad kami, apalagi Kekaisaran Naga Dunia, kata Ye Qingshuan sambil menatap Yi Tianyun. Dia bukan satu-satunya yang ada di sini. Leluhur Tuaras Roh, yang berdiri di dekat Ye Qingshuan, juga mengangguk dengan mantap. Baik, lanjutkan upacara penobatan. Dengan ini kami menyatakan bahwa Istana Awan Surgawi secara resmi menjadi Kekaisaran Awan Surgawi, kata Yi Tianyun dengan penuh percaya diri. Selama orang-orang di pihaknya tetap setia dan Kekaisaran Naga Surgawi masih menjadi sekutunya, dia tidak memiliki keraguan sama sekali. Bab 582. Upacara penobatan Yi Tianyun berjalan lancar, karena dia tidak mempedulikan apa yang terjadi sebelumnya. Kini, Yi Tianyun mengenakan mahkota yang dibuat dengan sangat teliti saat ia dinobatkan sebagai Kaisar Kekaisaran Awan Surgawi. Mulai sekarang, Istana Awan Surgawi secara resmi menjadi Kekaisaran Awan Surgawi, dan aku adalah Kaisar Agung Awan Surgawi. Aku akan memimpin kekaisaran ini menuju masa depan yang cerah. Ini bukanlah akhir dari segalanya, karena aku berniat untuk terus maju dan memimpin kekaisaran ini untuk berkembang menjadi negara ilahi, kata Yi Tianyun dengan penuh percaya diri. Hidup Kaisar Yi yang agung. Semua orang berlutut di tanah, menunjukkan kepatuhan mereka kepada Yi Tianyun sebagai kaisar mereka. Upacara penobatan ini hanya disaksikan oleh Kekaisaran Naga Langit dan tidak oleh kekaisaran lain, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Yi Tianyun. Santai, kata Yi Tianyun sebagai isyarat agar semua orang mengangkat kepala. Yi Tianyun jelas tahu bahwa semua orang di sana setia kepadanya. Tetapi dia tahu bahwa beberapa orang yang mendengar berita itu akan segera memilih untuk meninggalkan Kekaisaran Awan Surgawi karena takut terhadap Kekaisaran Naga Dunia. Faktanya, orang-orang yang meninggalkan Kekaisaran Awan Surgawi karena berita itu juga memengaruhi pengikut setia Yi Tianyun. Di sebagian besar kota, banyak kultivator memilih untuk pergi setelah mendengar bahwa mereka akan menjadi target Kekaisaran Naga Dunia. Akibatnya, pengikut setia Yi Tianyun menjadi bingung. Mereka percaya pada Yi Tianyun, tetapi melihat begitu banyak orang pergi, mereka pun cenderung ikut pergi. Namun bagaimanapun juga, situasi ini menunjukkan siapa yang setia kepada Yi Tianyun. Ding! Berhasil menyelesaikan, menjadi Kaisar Agung. Hadiah, 100 juta XP, 500.000 CPS, 100.000 SPS. Ding! Berhasil mendapatkan misi baru, menjadi Kekaisaran nomor 1 di dunia fana. Hadiah setelah selesai, 2 miliar XP, 20 juta CPS, 2 juta poin penguasaan, 2 juta SPS, gelar, akulah Kaisar Agung. Yi Tianyun menyeringai saat menyadari bahwa misi sesungguhnya telah dimulai. Untuk menyelesaikan misi ini, Yi Tianyun harus menguasai Kekaisaran Naga Dunia yang saat ini merupakan Kekaisaran nomor 1 di dunia fana. Dia berpikir bahwa misi ini cukup menguntungkan karena dia tahu bahwa Kekaisaran Naga Dunia akan menyerang Kekaisaran Awan Surgawi cepat atau lambat. Jumlah XP dan poin lainnya yang akan dia dapatkan setelah menyelesaikan misi juga sangat menggiurkan. 2 miliar XP sudah cukup untuk menaikkan levelnya sekali lagi, dan belum lagi jika dia melawan kultivator Kekaisaran Naga Dunia, Yi Tianyun yakin dia akan mendapatkan setidaknya 2 level dari misi ini. Penobatan Yi Tianyun dan statusnya sebagai Kekaisaran Awan Surgawi segera menyebar ke seluruh dunia fana, termasuk kekaisaran-kekaisaran lain. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala karena menganggap Yi Tianyun terlalu percaya diri. Mereka tahu bahwa Kekaisaran Naga Dunia tidak akan membiarkan Kekaisaran Awan Surgawi melakukan apapun sesuka hati, dan jelas bahwa Kekaisaran Awan Surgawi akan dimusnahkan. Di sisi lain, di dalam kota Kekaisaran Naga Dunia, sebuah kerajaan kecil baru di sudut peta berani bangkit melawan tatanan kita, kata Kaisar Naga Dunia dengan marah. Para menteri yang juga berada di ruangan bersama Kaisar merasa terguncang oleh kemarahan Kaisar. Mereka tidak ingin menjadi sasaran amarah Kaisar. Kaisar baru itu setidaknya cukup berani. Dia tidak hanya membunuh utusan kita,
Tetapi dia juga membunuh klon dermawan Ming Chen saat dia menghancurkan kekaisaran dunia bawah, dan saya berasumsi bahwa negara ilahi dunia bawah surgawi telah menyatakan perang terhadap kekaisaran awan surgawi. Tapi saya pikir akan sulit bagi negara ilahi dunia bawah surgawi untuk datang ke dunia fana, kata seorang lelaki tua sambil duduk di samping Kaisar Agung Naga Dunia meskipun kultivasinya hanya berada di tahap roh void. Tidak diragukan lagi bahwa lelaki tua ini adalah seorang kultivator yang dikirim oleh negara ilahi dunia bawah surgawi. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Yi Tianyun sendirian, mereka menggunakan kerajaan terkuat di dunia fana. Namun, tampaknya bangsa ilahi dunia bawah surgawi masih belum mengetahui bahwa Yi Tianyun adalah orang yang menyebabkan kekacauan di dunia bawah surgawi di dunia hantu. Aku tidak tahu faksi mana yang mendukungnya hingga membuatnya begitu percaya diri, tapi jelas itu adalah faksi yang kuat, kata Kaisar Agung Naga Dunia sambil menghela napas. Tidak masalah. Tidak ada faksi lain yang dapat menyaingi Kekaisaran Naga Dunia di dunia fana ini. Jika Kekaisaran Naga Dunia dapat membasmi Kekaisaran Awan Surgawi, kami, bangsa ilahi dunia bawah surgawi, berjanji 3 hal. Pertama, menyerahkan beberapa alat ilahi yang dapat digunakan Kekaisaran Naga Dunia sesuka hati. Kedua, membentuk aliansi dengan kami. Dan ketiga, memastikan bahwa Kekaisaran Naga Dunia juga dapat berkultivasi di dunia hantu. Kata lelaki tua itu dengan percaya diri. Dia percaya bahwa Kekaisaran Naga Dunia akan dengan mudah menghancurkan Kekaisaran Awan Surgawi. Mata Kaisar Naga Dunia berbinar-binar penuh keserakahan karena janji-janji dari negara ilahi dunia bawah surgawi terlalu menggiurkan untuk dilewatkan, sementara syaratnya hanyalah menghancurkan sebuah kerajaan yang baru terbentuk. Ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan terlebih dahulu. Mengapa Anda menginginkan benua dunia bawah dan benua perbatasan surgawi untuk diri Anda sendiri? Tanya Kaisar Naga Dunia dengan rasa ingin tahu. Alasannya akan sulit dipahami, dan karena itu, kau tidak perlu mengetahuinya untuk saat ini, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Kaisar Naga Dunia jelas tidak menyukai jawaban lelaki tua itu, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Baiklah, kita akan segera menghancurkan Kekaisaran Awan Surgawi. Tidak ada faksi yang lebih kuat di dunia fana ini, kecuali Kekaisaran Naga Dunia kita, kata Kaisar Naga Dunia dengan penuh percaya diri. Bagus, kalau begitu aku akan segera menunggu kabar baik darimu, kata lelaki tua itu dingin. Bab 583. Saat Yi Tianyun bersiap untuk pergi, seorang penjaga segera bergegas menghampirinya untuk melaporkan situasi terkini. Kaisar Agung, Jenderal Ilahi Kekaisaran Naga Dunia, telah memimpin pasukan ke sini. Mereka akan tiba kurang lebih dalam waktu kurang dari sehari, kata para pengawal dengan cemas. Dia khawatir Kekaisaran Awan Surgawi akan runtuh karena musuh kali ini adalah kekaisaran terkuat di dunia fana. Kita akan mencegat mereka. Kita akan menunjukkan kepada mereka kekuatan Istana Awan Surgawi, kata Yi Tianyun dengan penuh percaya diri. Dia tahu bahwa pasukan Kekaisaran Naga Dunia akan langsung menuju kota Kekaisaran, dan ketika kota Kekaisaran jatuh, Kekaisaran akan hancur. Yi Tianyun berdiri dan terbang ke langit, sementara para kultivator lainnya di Istana Kekaisaran khawatir dengan kecepatan musuh. Jelas bahwa pasukan Kekaisaran Naga Dunia datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Sesaat kemudian, Yi Tianyun muncul di luar tembok kota, dan para penjaga segera membunyikan alarm. Namun Yi Tianyun segera menyuruh penjaga untuk mematikannya. Yi Tianyun melihat 2 kultivator telah tiba di depan gerbang kota Kekaisaran, dan kultivasi mereka juga cukup tinggi. Yang lebih lemah berada di tahap Raja Roh lapisan ke-6, sedangkan yang lebih kuat berada di tahap Raja Roh lapisan ke-7. Negara ilahi alam bawah surgawi? Tanya Yi Tianyun dingin. Dia bisa melihat bahwa kultivator yang lebih kuat adalah seorang lelaki tua, yang tampaknya memancarkan aura yang sama dengan kultivator dari negara ilahi dunia bawah surgawi. Yi Tianyun mulai bertanya-tanya, apakah Kekaisaran Naga Dunia juga membuat kesepakatan dengan negara ilahi dunia bawah surgawi. Mereka adalah Jenderal Suci Xuanlong dari Kekaisaran Naga Dunia dan Jenderal Suci Xuanhu, kata seorang tetua sambil menatap kedua kultivator di depan gerbang kota Kekaisaran Awan Surgawi. Mereka adalah jenderal ilahi terkuat di Kekaisaran Naga Dunia. Ini akan sulit sekarang karena mereka datang ke sini secara pribadi, tambah seorang tetua lainnya, sementara para penjaga merasa gugup. Kedua jenderal ilahi ini telah meraih berbagai prestasi atas nama Kekaisaran Naga Dunia, menjadikan nama mereka dikenal di seluruh dunia fana. Orang-orang di atas tembok mulai bertanya-tanya apakah mereka harus menyerah atau tidak.
Kaisar Agung Kekaisaran Awan Surgawi. Saya sarankan Anda keluar dari sini sekarang juga. Jenderal Ilahi Xuanlong berteriak dengan raungan yang memekakkan telinga. Yi Tianyun terbang keluar dan menggunakan auranya untuk menekan suara agar tidak menembus dinding, karena dia tahu bahwa suara Jenderal Ilahi adalah bentuk serangan. Banyak penjaga terkejut ketika melihat Yi Tianyun memblokir serangan tak terlihat yang bahkan tidak mereka ketahui. Mereka menjadi semakin gugup karena tidak menyangka Jenderal Ilahi Kekaisaran Naga Dunia akan sekuat ini. Leluhur Tuaras Roh dan Ye Qingxuan segera bergegas ke dinding untuk melihat apa yang terjadi, dan begitu mereka melihat kedua ahli itu, wajah mereka dipenuhi kengerian. Mereka tahu bahwa kedua kultivator itu akan menimbulkan masalah. Bodoh! Seru Yi Tianyun sambil langsung melambaikan tangannya. Tiba-tiba, kedua jenderal ilahi yang berdiri di depan gerbang itu terlempar ke belakang seolah-olah mereka ditampar di wajah hampir seketika. Terdengar suara tamparan setelah tindakan mereka, mengejutkan semua orang karena tidak ada yang bisa melihat serangan itu sama sekali. Wajah para jenderal dewa membengkak karena kekuatan tamparan Yi Tianyun yang luar biasa. Kau berani membuat keributan di depan kota kekaisaranku? Bersyukurlah kau hanya mendapat tamparan. Selanjutnya akan ada tinjuku jika kau tidak hati-hati, kata Yi Tianyun dingin. Jenderal ilahi dari Kekaisaran Naga Dunia sendiri terkejut karena mereka sama sekali tidak dapat melihat serangan Yi Tianyun. Mereka tidak bisa bereaksi terhadap sesuatu yang tidak mereka ketahui akan datang. Aku akan membunuhmu, teriak Jenderal Dewa Xuanlong dengan marah. Sesosok bayangan naga raksasa langsung muncul di belakang Jenderal Suci Xuanlong, sementara Xuanlong sendiri diselimuti sisik naga yang tebal. Yi Tianyun menyadari bahwa naga Jenderal Suci Xuanhu adalah hasil dari kultivasi terus-menerus menggunakan inti darah klan naga. Hal yang sama juga terjadi pada Jenderal Ilahi Xuanhu. Dia juga melepaskan kekuatannya dan berubah menjadi harimau putih. Mereka tidak pernah menyangka akan ditampar oleh Yi Tianyun, dan itu jelas membuat mereka marah. Saat Xuanlong menyerap inti darah klan naga untuk berkultivasi, Xuanhu menggunakan inti darah klan harimau putih. Namun, klan harimau putih dan klan naga memiliki tingkat kekuatan yang sama. Mereka menyadari bahwa Yi Tianyun bukanlah orang yang bisa mereka remehkan setelah menerima tamparan sebelumnya, dan karena itu mereka tidak menahan kekuatan mereka. Bab 584. Orang-orang yang menyaksikan dari samping terkejut ketika melihat kekuatan Jenderal Ilahi. Mereka jelas merasa lebih gugup dari sebelumnya saat menyaksikan intensitas kekuatan yang terpancar dari kedua orang itu, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Tidak seorang pun merasakan apapun dari Yi Tianyun, dan karena itu, mereka tidak mengetahui seberapa besar kekuatan Yi Tianyun. Ayo kita bunuh bajingan itu, kata Jenderal Dewa Xuanlong dengan penuh percaya diri. Dia tahu bahwa Yi Tianyun adalah orang yang menghancurkan aliansi 4 kekaisaran besar, termasuk kaisar dan mantan kaisar mereka, dan juga menghancurkan jiwa Ming Chen. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati saat mereka menyerang Yi Tianyun. Kedua jenderal ilahi itu kemudian bergegas menuju Yi Tianyun dan menggabungkan kekuatan mereka, menciptakan perisai aura ilahi di sekitar Yi Tianyun yang mencegah Yi Tianyun melarikan diri dari serangan mereka. Kekuatan dari tingkatan ini menunjukkan bahwa kedua jenderal ilahi telah mencapai keselarasan sempurna dan dengan demikian menyatakan bahwa mereka telah bekerja sama berkali-kali sebelumnya. Semakin dekat naga dan harimau ke arah Yi Tianyun, semakin besar tekanan yang dirasakannya, menciptakan fluktuasi di udara dan menghancurkan tanah. Jelas bahwa kekuatan sebesar ini akan tampak menakutkan dari sudut pandang kultivator biasa, tetapi bagi Yi Tianyun, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Mati! Jenderal Dewa Xuanlong berseru dingin, kekuatannya semakin bertambah, dan Jenderal Dewa Xuanhu mengangguk dan meningkatkan kekuatannya untuk menyeimbangkannya dengan kekuatan Jenderal Dewa Xuanlong. Ruang tempat Yi Tianyun berada saat ini semakin menyempit setiap detiknya, berusaha memeras Yi Tianyun masuk ke dalamnya. Namun, ekspresi Yi Tianyun tampak acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, kaget, atau khawatir. Apakah ini yang terbaik yang bisa kau lakukan? Kata Yi Tianyun dengan nada bosan. Para jenderal ilahi merasa bingung. Nama teknik ini adalah penindasan dunia, dan seperti namanya, teknik ini dapat menekan dunia itu sendiri. Sang jenderal ilahi belum pernah melihat siapapun yang bisa melepaskan diri dari teknik ini dengan begitu mudah sebelumnya. Mereka sering menggunakan teknik ini untuk menjebat banyak musuh sekaligus, dan apapun yang dilakukan lawan, mereka tidak akan mampu melepaskan diri dari teknik ini.
Namun mereka menyadari bahwa Yi Tianyun tampaknya tidak keberatan dan tidak peduli sama sekali dengan teknik tersebut. Kau terlalu sombong. Mari kita lihat kau diperas seperti kain bekas sekarang, kata Jenderal Dewa Xuanlong dingin. Namun, seorang lelaki tua baru muncul tidak jauh dari mereka, dan Yi Tianyun dapat merasakan bahwa lelaki tua ini adalah orang yang memiliki aroma bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Dia melihat bahwa lelaki tua itu tertawa setelah melihat Yi Tianyun terjebak dalam teknik dahsyat Jenderal Ilahi. Semua ini terjadi karena kau menentang pengaruh bangsa ilahi dunia bawah surgawi, dan karena itu, kau harus mati. Agak disayangkan seorang jenius kultivasi akan terbunuh hari ini, tapi mau bagaimana lagi? Kata lelaki tua itu sambil tertawa. Wow, kukira negara ilahi dunia bawah surgawi akan mengirim kultivator terkuat mereka untuk menghadapiku. Aku sangat kecewa karena mereka hanya mengirim anjing mereka. Apa kau pikir kekaisaran naga dunia cukup untuk membunuhku? Kata Yi Tianyun dengan nada kecewa. Hei, apakah ada faksi lain yang mendukungmu? Jika ya, sebaiknya kau hubungi mereka sekarang juga. Tanya lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu tenang saat ditekan seperti Yi Tianyun. Bantuan? Apa yang kau bicarakan? Aku selalu bekerja sendirian, kata Yi Tianyun sambil menghela napas. Tidak mungkin kau bisa mengalahkan aliansi 4 kekaisaran besar sendirian. Kau tidak perlu menyembunyikan mereka lagi. Aku tahu mereka mungkin tidak sekuat bangsa ilahi kita, kata lelaki tua itu dengan nada mengejek. Kenapa kau begitu bersikeras bahwa aku harus mendapat bantuan dari orang lain? Kata Yi Tianyun dengan kesal, tetapi ruang di sekitar Yi Tianyun saat ini semakin menyempit dan hampir sepenuhnya menjadi kulit kedua baginya. Kami tidak peduli sekarang. Kau akan mati di sini, kata Jenderal Suci Xuanhu sambil meningkatkan tekanan untuk terakhir kalinya. Jenderal Ilahi mulai mengamati sekelilingnya, karena mereka berpikir bahwa siapapun yang membantu Yi Tianyun akan datang untuk menyelamatkannya sekarang. Namun, dugaan mereka segera terbukti, salah ketika ruang yang menampung dan menekan Yi Tianyun tiba-tiba meledak dan hancur. Jenderal Ilahi itu dengan cepat jatuh ke tanah saat auranya tiba-tiba terputus. Mereka berada dalam keadaan syok karena sama sekali tidak menduganya. Yi Tianyun entah bagaimana berhasil melepaskan diri dari teknik mereka. Sekarang giliran saya. Tapi saya jamin, saya tidak akan membuang waktu lagi, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Yi Tianyun kemudian mengeluarkan pedang kelas tinggi dari tempat penyimpanannya. Yi Tianyun lalu melesat menuju Jenderal Dewa Xuanlong untuk membunuh Jenderal Dewa tersebut. Jenderal Suci Xuanlong mencoba menahan serangan Yi Tianyun dengan meningkatkan pertahanannya, tetapi semuanya sia-sia di hadapan kekuatan Yi Tianyun yang luar biasa. Bab 585. Ding! Berhasil membunuh Jenderal Dewa Xuanlong. Hadiah 200 juta XP, 13.000 CPS, 1.800 SPS, seni bela diri penghancur naga, seni rahasia roh naga, gigi patah, cincin roh naga, garis keturunan Dewa Naga. Jumlah XP yang didapatkan Yi Tianyun cukup bagus. Jauh lebih baik daripada membunuh semua pakar transformasi inti sebelumnya. Namun, item yang didapatkan berupa cincin roh naga agak mengejutkan, karena Yi Tianyun jarang mendapatkan perhiasan dari membunuh seorang kultivator. Yi Tianyun segera memeriksa cincin roh naga karena penasaran dengan sifat-sifatnya. Cincin roh naga, alat suci tingkat rendah. Efek, kekuatan tempur kali 10, kekuatan bertahan kali 5, raungan naga. Mengonsumsi 5.000 CPS dan memberikan 50% dari kekuatan tempur pengguna saat ini ke target yang diinginkan. Waktu pendinginan 30 menit. Ini luar biasa, kata Yi Tianyun sambil merasa puas dengan efek cincin roh naga. Namun, semua orang di tempat kejadian terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Jenderal Suci Xuanlong, yang berada di tahap Raja Roh lapisan ke-7, akan terbunuh semudah itu. Sungguh mengerikan melihat seseorang yang sekuat itu terbunuh hanya dengan satu serangan. Yi Tianyun mengalihkan perhatiannya kepada Jenderal Suci Xuanhu, dan wajahnya langsung pucat pasi. Jenderal Suci Xuanlong lebih kuat darinya, namun Yi Tianyun membunuhnya hanya dengan satu serangan. Sekalipun dia memiliki alat suci tingkat tinggi, dia tidak bisa memastikan bahwa dia bisa menang. Apa-apaan ini? Kau cuma gertakan tak ada apa-apanya. Kalau cuma ini yang kau punya, aku mungkin bisa menghancurkan kerajaanmu sendirian, kata Yi Tianyun mengejek. Pada saat yang sama, semua penjaga di belakang Yi Tianyun meraung kegirangan saat mereka melihat kebesaran kaisar mereka.
Jenderal Suci Xuanlong yang dipuji sebagai kultivator tak terkalahkan, terbunuh dengan begitu mudah. Lelaki tua dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi itu pucat pasi setelah melihat kekuatan Yi Tianyun. Ia kini menyadari bahwa Kaisar Awan Surgawi tidak menerima bantuan dari faksi lain. Bantuan itu berasal dari kaisar mereka sendiri. Suasana di sekitar Jenderal Agung Xuanhu berubah. Ia dipenuhi amarah. Jelas sekali, Xuanlong adalah seseorang yang telah lama berjuang bersamanya, dan sekarang, rekannya itu telah meninggal. Aku akan membunuhmu. Aku bersumpah demi nama Xuanlong. Jenderal Suci Xuanhu berkata dingin sambil matanya memerah. Dia membakar esensi darahnya untuk meningkatkan kekuatannya. Bayangan hantu harimau putih di belakangnya meraung ganas, dan tubuhnya perlahan membesar, sementara bulunya perlahan menebal. Wujud fisiknya bertambah 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya, memancarkan kekuatan dan dominasi kepada orang-orang di sekitarnya. Namun jelas, hal itu tidak memengaruhi Yi Tianyun. Jadi, Yi Tianyun segera menyerang dengan gelombang energi, tetapi serangan itu tidak berpengaruh pada Xuanhu. Lihat itu. Seranganmu sekarang tidak berpengaruh apapun padaku, kata Xuanhu sambil tertawa dingin. Yah, kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Mari kita lihat apakah kau bisa menepati kata-katamu nanti, kata Xuanhu dingin. Namun setelah dia selesai berbicara, tubuhnya terbelah menjadi 2, persis seperti Xuanlong sebelumnya. Wajah Xuanhu menunjukkan rasa tidak percaya karena dia tidak merasa sedang diserang. Sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan karena darahnya terus menyembur keluar dari tubuhnya. Ding! Berhasil membunuh Jenderal Dewa Xuanhu. Hadiah. 198 juta XP, 12.000 CPS, 1.400 SPS, White Tiger Split, White Tiger Possession, White Tiger Skin, White Tiger Bloodline, White Tiger Claws. Kali ini Yi Tianyun tidak mendapatkan perhiasan apapun dari Xuanhu, yang membuatnya sedikit kecewa. Namun, para pengikutnya di tembok dan di gerbang masih meneriakkan namanya dengan penuh semangat. Kini, para kultivator di kota Kekaisaran Awan Surgawi tahu pasti betapa menakutkannya kaisar mereka. Agak disayangkan kaisar, naga dunia, tidak datang ke sini. Kalau tidak, aku pasti sudah mengakhiri pertempuran yang sia-sia ini, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Pria tua dari negara ilahi alam bawah surgawi itu menatap Yi Tianyun dengan wajah pucat. Dia kemudian segera memikirkan cara untuk melarikan diri dari medan perang. Tetapi dia tidak menemukan celah apapun, jadi sebagai upaya terakhir, dia membunuh para ahli roh void yang bersamanya sepanjang waktu sebagai cara untuk memohon belas kasihan Yi Tianyun. Pakar roh kekosongan itu terkejut ketika menyadari bahwa mereka akan mati di tangan rekan mereka sendiri. Namun, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Yi Tianyun menghela napas dan terbang menuju lelaki tua itu untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Bersambung.